Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jene Kotaminugraha. Di usaha ini, tugas saya adalah sebagai produksi. Berikut proses produksinya. Halo teman-teman dan Burita, saya akan menjelaskan tentang produksi sosis telur. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat. Yang pertama itu adalah buncis. Dia dipotong kecil-kecil tipis. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, ini ada wortel dipotong dadu kecil. Hasilnya seperti ini. Yang ketiga adalah daun bawang dipotong tipis-tipis. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah 7 butir telur dikocok lepas. Selanjutnya, sosis apa saja, saya menggunakan 15 sosis. Selanjutnya adalah ini ada bubuk kaldu 1 sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh. Yang terakhir ada karet plastik ukuran 20 x 4 dan tusuk sate untuk menusuk sosis tadi. Cara membuatnya: pertama, telur dikocok lepas. Yang kedua, masukkan lada bubuk dan kaldu bubuk, lalu dikocok sampai tercampur rata. Masukkan sayuran wortel, buncis, dan daun bawang ke dalam kocokan telur. Diaduk sampai tercampur semua. Lalu sosis ditusuk menggunakan tusuk sate. Ini adalah sosis yang sudah ditusuk. Lalu ambil plastik, lalu ikat bagian bawah. Seperti ini. Masukkan adonan bahan ke dalam botol agar mudah dimasukkan ke dalam plastik. Ambil plastik yang tadi sudah dibulat-bulat, lalu masukkan sosis ke dalam plastik. Masukkan bahan sayuran hingga penuh, kemudian ikat dengan karet. Lakukan berulang sampai semua habis. Ini sudah siap semua. Setelah sos tel dibuat, kita kukus dan mendidihkan airnya terlebih dahulu. Setelah mendidih, kita masukkan sos telnya ke dalam panci. Tutup, lalu tunggu hingga 10-15 menit. Sesekali dibuka ya tutupnya agar udaranya masuk, jadi pastikan tidak meledak. Sos tel pun sudah matang. Tunggu sampai dingin, lalu nanti digoreng. Setelah dingin,
lalu plastik dibuka dan siap untuk digoreng. Ini adalah sostel yang sudah digoreng dan akan dimasukkan ke dalam mika. Dan sisanya ini akan ditaruh di freezer untuk nanti yang membeli. Demikian video penjelasan produksi sostel ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Saya Safira Isma dari kelompok 1. Dalam tugas ini, saya ditugaskan pada pemasaran online. Maksudnya, saya ditugaskan untuk membagikan broadcast atau promosi penjualan produk via online, baik WhatsApp, Instagram, atau Facebook yang kami miliki masing-masing. Di mana sih share-nya? Share-nya melalui chatting pesan WhatsApp ke teman-teman, baik teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, saudara, keluarga, ibu-ibu PKK, ataupun teman online yang kenal dari sosial media. Kami juga mempostingnya melalui Instagram, Facebook, dan status WhatsApp agar teman-teman yang berteman dengan kami dapat melihat postingan kami, kemudian memesan produk yang kami jual. Selain itu, saya akan mengecek stok sostel yang ada di freezer. Sebelum menjual, kami harus pastikan dulu berapa banyak stok sostel yang ada di freezer ataupun yang baru matang, sehingga kami dapat memperkirakan berapa banyak yang akan dijual. Jika tidak ada stok, maka kami akan adakan pre-order. Sostel yang sudah matang dikemas dalam mika atau plastik pouch, kemudian di strapless, dapat disimpan ke dalam freezer agar tahan lama, atau kirim langsung ke pelanggan juga boleh. Konsumen dapat memesan sostel dengan menghubungi nomor WhatsApp penjual seperti ini. Kebetulan ini orderan untuk hari ini, hehehe. Atau dapat juga melalui pesan Instagram dan pesan Facebook seperti yang ada di dalam video. Waalaikumsalam. Oh iya, pelanggan juga dapat mengambil pesanannya sendiri loh ke rumah. Pak, saya ambilin dulu. Bisa juga diantar langsung ke rumah pembeli. Atau jika rumahnya kejauhan, kami antara pelanggan dan penjual dapat berjanjian ketemu di suatu tempat. Itu biasanya disebut dengan sistem COD. Iya, sama-sama. Hari ini rencananya saya akan mengantar pesanan konsumen karena konsumen tidak dapat mengambil sendiri ke rumah penjual. Dan alhamdulillahnya hari ini saya libur kuliah sehingga saya dapat mengantarkannya. Biasanya kalau kuliah saya akan mengantarkan pesanan pada sore atau malam hari. Jadi bangun tidur, saya beresin tempat tidur, menyapu, memasak nasi, ya beres-beres dulu lah sebelum saya mengantarkan pesanan untuk hari ini. Setelah semuanya siap, yuk berangkat.
Ayo Mas, jalan. Assalamualaikum. Iya. Bentar. Berapa Mbak total? 15. Ini mana rumahnya? Itu yang ada Gojeknya depannya. Ada Gojek yang depannya. Nah ini nih. Nih. Ya. Ada. Assalamualaikum Bunda Erna. Ya, ini pesenannya Bun. Oh iya. Ya. Iya. Kasih Mbak Ya, Fira terima ya. kasih. Ya, sama. Ini testimoni setelah kami antar pesanannya. Alhamdulillah konsumen suka, tidak kecewa. Malah ada yang pesan lagi. Jadi teman-teman yang mau beli silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya akan memberitahu sosial atau sosis telur dalam pemasaran secara offline. Beli apa? Mau beli sempal. Ya. Beli dua. Mau beli dua. Mbak berapa? Ya, nggak apa-apa. Biasa orang dapur. Heran. Ini punya Mbak Sinta. Ya. Kasih. Kasih ya. Ya, makasih Mbak. Maaf ya lama. Maafin. Sostel 4. Bentar ya Mbak. Kasih ya Mbak. Sama. Berapa? 2. Bentar ya. Ya. Nih. Makasih. Ya, sama-sama. Sostel loh. Berapa? 5. Bentar ya. Nih. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Asih. Saya dari kelas R6A
Di sini saya ditugaskan untuk membuat laporan keuangan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita ke video selanjutnya untuk membahas pembuatan tabel laporan keuangan penjualan Sostel, Sosis Store. Oke, pertama-tama kita akan membuat laporan modal awal dulu. Di sini kita tulis modal awal. Modal awal. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk modal awal. Ini keterangannya. Yang kedua jumlahnya. Yang ketiga pemasukannya. Yang keempat pengeluarannya dan saldonya. Nah, untuk keterangannya, saldo awal yang berhasil kita kumpulkan, saldo awalnya yaitu 200.000. Sini saldonya 200.000. Lalu kita membeli bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu yang pertama membeli sosis, lalu telur ayam, selanjutnya daun bawang, wortel, cabai, penyedap rasa, garam, plastik ukuran 4x23, lalu karet gelang, selanjutnya minyak goreng dan gas, saus sambal. Nah, untuk sosis pertama-tama kita membeli 2 pak. Nah, untuk satu sosisnya itu berisi 15 buah sosis. Telur ayam kita beli 1 kg. Daun bawang kita beli ini eceran 5.000. Lalu plastik ukuran ini 1 pak. Lalu karet gelang juga sama 1 pak. Minyak goreng 1 liter. Saus sambal 1 pak. Untuk 1 paknya itu berisi 24 saus. Ini kita masukkan ke pengeluaran untuk membeli bahan-bahan. Sama dengan 1 paknya itu sosis 13.500, maka 2 sosis yaitu 27.000. Telur ayam 1 kg 22.500. Daun bawang kita beli 5.000. Wortel 6.000. Cabai 5.000. Penyedap rasa sama, kita beli 5.000. Garam 1.000. Plastik 4x23 itu harganya 8.000 1 paknya. Karet gelang juga sama 8.000 1 paknya. Minyak goreng 1 liternya 14.000. Dan gas kita hitungannya 5.000 karena tidak memerlukan banyak
gas, soalnya hanya untuk mengukus sosis dan untuk menggorengnya, itu pun kalau misalnya ada yang minta goreng di tempat. Saus sambalnya itu satu paknya 14.000. Nah, sini sisa saldo. Jumlah dulu ya. Kita jumlah dulu. Sini jumlahnya, maka sisa saldonya, sisa saldo. Oke, kita jumlah dulu. Pengeluarannya ada berapa? Sama dengan sum pengeluarannya 120.500, maka saldo akhirnya sama dengan modal awal dikurang dengan pengeluaran. Nah, ini saldo awal 79.500. Oke, kita buat tabel. Ini modal awal. Selanjutnya kita akan laporan penjualannya. Ya, kita akan membuat laporan penjualannya. Laporan penjualan. Nah, kita buat tabel seperti tabel modal awal sama, tapi di sini kita akan tulis tanggal pada penjualannya. Sini keterangan, lalu harga satuan, debitnya, kredit, dan saldo akhirnya. Saldo awal yang kemarin kita buat itu saldo awalnya 79.500. Nah, penjualan pada tanggal 11 Mei 2020, jualan sosis 10 buah. Harga satuannya itu 5.000. Pemasukannya berarti sama dengan 10 dikali dengan harga satuan 5.000. Nah, saldo akhirnya berarti sama dengan saldo ini kita tambahkan dengan pemasukannya. Oke, jadi saldonya tinggal 129.500. Nah, pada tanggal 12 Mei 2020 penjualannya laku 5 buah sosis. Penjualan 5 buah sosis. Harga satuannya 5.000. Ini sama dengan 5 dikali dengan harga satuan sama dengan 25.000. Lalu saldo akhirnya sama dengan ini, kita tambahkan dengan pemasukannya. Saldo akhirnya 154.500. Pada tanggal 13 Mei 2020 kita banyak sekali pengeluarannya, yaitu untuk membeli sosis 2 pak, membeli wortel,
lalu membeli cabai, selanjutnya membeli daun bawang, selanjutnya gas, membeli telur ayam 1 kilogram, dan ini penjualan sosisnya, penjualan 8 buah sosisnya. Nah, ini semua kita masukkan ke pengeluarannya, dan untuk penjualan kita masukkan ke pemasukannya. Membeli sosis 2 pak, harga satuannya itu seharga 13.500. Kita membeli 2 pak, berarti sama dengan 2 dikali ini. Lalu membeli wortelnya kita beli 6.000, cabainya 5.000, dan daun bawangnya juga 5.000, gasnya sama 5.000. Untuk 1 kilogram telur ayam itu seharga 22.500. Nah, kita masukkan ke pengeluaran 22.500. Lalu pada penjualan 8 buah sosis kita masukkan ke debit sama dengan 8 dikali dengan harga satunya belum ditulis ya. Kita tulis dulu harga satuannya, itu 5.000, berarti sama dengan 8 dikali harga satuannya. Nah, untuk menghitung saldo akhirnya berarti sama dengan saldo yang ini kita kurang dengan pengeluarannya. Kita kurang sum, kita jumlahkan ini pengeluarannya semuanya. Nah, terus kita tambahkan dengan pemasukannya 40.000. Nah, ini saldo pada akhir 13 Mei 2020 itu 124.000. Nah, lanjut pada tanggal 14 Mei 2020. Karena bahan-bahannya masih ada, kita lanjutkan penjualannya. Penjualan habis 10 buah sosis. Harga satuannya 5.000, berarti pemasukannya yaitu sama dengan 10 dikali dengan harga satuan, sama dengan 50.000. Saldo akhirnya sama dengan saldo ini kita tambahkan dengan pemasukan. Jadi pada 14 Mei saldonya ada 174.000. Lalu pada tanggal 15 Mei 2020 itu laku 12 buah sosis. Penjualan 12 buah sosis. Harga satuannya masih penjualan harga satuannya itu 5.000, maka pemasukannya sama dengan 12 sosis dikali dengan harga satuannya, sama dengan 60.000. Saldo akhirnya tanggal 15 Mei yaitu sama dengan ini ditambah dengan 60.000.
saldo pada tanggal 15 Mei yaitu 234.000. Setelah membeli sosis 2 pak, kita beli lagi wortel, membeli wortel, lalu membeli cabai, lalu membeli daun bawang, lalu membeli telur ayam lagi 1 kg, membeli telur ayam 1 kg, lalu penyedap rasa, garam, dan membeli plastik ukuran 4x23, minyak goreng 1 liter, lalu gas, saus sambal 1 pak. Ini pembeliannya laku 5 buah sosis. Penjualan 5 buah sosis. Nah, untuk membeli sosis 2 pak itu harga 1 paknya 13.500. Kita masuk ke pengeluarannya 15.000 sama dengan ini dikali 2 pak. Wortelnya kita beli sama 6.000, membeli cabainya 5.000, terus membeli daun bawangnya 5.000. Nah, untuk 1 kg telur ayam harganya masih sama 22.500. Kita masukin ke pengeluarannya 22.500. Penyedap rasanya kita beli 5.000, harga garam 1.000, dan minyak goreng untuk 1 liternya itu 14.000. Masukkan ke kredit 14.000, dan gasnya itu 5.000. Saus sambal 1 paknya itu seharga 14.000. Sambal 14.000. Nah, untuk penjualan 5 buah sosis berarti di sini sama dengan harga satuannya belum tulis sih. Harga satuannya itu 5.000. Maka sama dengan 5 dikali harga satuan. Nah, untuk saldo akhirnya pada tanggal 16 Mei yaitu sama dengan ini. Plastik. Belum dimasukkan plastik ya. Plastik 4x23 1 paknya itu 8.000. 1 paknya itu 8.000. Jadi 1 pak 8.000. Ya, nah. Berarti saldo akhir pada 16 Mei yaitu sama dengan ini, kita kurang dengan kreditnya, lalu ditambahkan dengan pemasukannya yaitu 25.000. Pada akhir 16 Mei
saldonya 146.500. Nah, lanjut ke tanggal 17 Mei. Tanggal 17 Mei 2020. Penjualan habis 17 buah sosis, mengalami peningkatan ya. Harga satuannya itu 5.000. Berarti pemasukannya sama dengan 17 dikali dengan harga satuannya. Maka saldo akhir 17 Mei itu sama dengan ini, kita tambahkan dengan pemasukannya. Bentar, 231.500. Nah, pada tanggal 18 Mei kita juga membeli bahan-bahan lagi. 2020 pengeluarannya untuk membeli sosis 2 pak, terus membeli wortel, membeli cabai, daun bawang penyedap rasa, membeli wortel, membeli cabai, lalu membeli daun bawang, lalu membeli telur ayam 1 kg, saus sambal 1 pak. Lalu pada penjualan pada tanggal 18 Mei 2020 itu 10 buah sosis. Penjualan 10 buah sosis. 1 pak sosisnya itu masih sama harganya 13.500. Dan saus sambal 1 paknya itu 14.000. Dan telur ayam 1 kg masih sama harganya, yaitu 22.500. Nah, kita masukkan ke dalam pengeluaran. Sosis 2 pak itu berarti sama dengan 2 dikali dengan ini. Membeli wortel kita beli 6.000, masih sama kayak pembelian kemarin. Ini 5.000. Membeli daun bawang juga sama 5.000. Terus ayam 1 kg berarti 22.500. Dan 1 pak saus sambal yaitu 14.000. Nah, untuk penjualan 10 buah sosis harga satuannya 5.000. Berarti pemasukannya yaitu sama dengan 10 sosis dikali dengan harga satuan. Lalu saldo akhir 18 Mei 2020 sama dengan ini, kita kurangi dengan sum kita tambah dengan pemasukannya itu 50.000. Saldo pada 18 Mei 2020 yaitu 202.000. Untuk selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020 penjualan sosis 15 buah sosis. Penjualan 15 buah sosis. Harga satuannya 5.000.
pemasukannya berarti sama dengan 15 dikali dengan harga satuan, sama dengan 15 dikali, maka saldo akhir pada tanggal 19 Mei sama dengan 202.000 ditambah dengan pemasukannya. Saldonya 277.000. Pada tanggal 20 Mei 2020 penjualan 8 buah sosis. Harga satuannya 5.000, maka sama dengan 8 dikali dengan harga satuan. Lalu saldo tanggal 20 Mei sama dengan 277.000 ditambah dengan 40.000, maka hasilnya 317.000. Pada tanggal 21 Mei kita membeli lagi bahan-bahannya. Membeli sosis 2 pak, kita copy saja yang dari atas, saus sambal 1 pak, copy. Ini. Lalu ada penambahan lagi, yaitu plastik. Kita tidak membeli saus ya, saus masih ada, berarti kita ganti plastik ukuran 4x23, harganya 1 paknya 8.000. Nah, ini 8.000. Plastik minyak goreng 1 liter itu harganya 14.000. Maka ini 14.000. Lalu gas hitungannya yaitu 5.000. Lalu penjualan 21 Mei itu 10 buah sosis. Harga satuannya 5.000, maka pemasukannya sama dengan 10 dikali dengan harga satuan. Saldo akhir 21 Mei sama dengan ini dikurang dengan pengeluarannya ditambah dengan pemasukan. Maka saldo akhirnya pada tanggal 21 Mei 274.500. Lalu pada tanggal 22 Mei 2020 penjualannya habis 7 buah sosis. Penjualan 7 buah sosis. Harga satuannya 5.000, maka sama dengan 7 dikali dengan harga satuan 35.000, maka saldo akhir 22 Mei sama dengan 274 ditambah dengan saldonya 309.500. Lalu pada tanggal 23 Mei 2020 penjualan habis 10 buah sosis. Penjualan 10 buah sosis. Harga satuannya 5.000, maka 10 dikali dengan sama dengan 10 dikali dengan, lalu saldo akhir 23 Mei sama dengan ini ditambah dengan pemasukan. Saldo akhirnya 355.9.500. Nah, ini kita
sampai dengan penjualan 23 Mei 2020. Ini kita masih ada bahan-bahan yang masih tersisa, yaitu sosis dan minyak. Itu masih ada sisanya. Kita buat tabel.